Shalom Aleichem Besem Masiyah. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Timothy Al-Awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pembahasan kita kali ini adalah kajian singkat membedah buku yang berjudul Logos, Memra, dan Yesus yang ditulis oleh William Verne. Ini adalah suatu peneguhan keilahian Yesus dalam konsep sejarah Yudaisme awal dan menggugurkan fitnah tuduhan konsep filsafat dalam Injil Yohanes. Buku ini merupakan suatu kajian yang ingin saya angkat di YouTube karena dulunya sudah saya angkat di Facebook saya maupun juga di channel Telegram saya, dan terlebih lagi merupakan suatu penghormatan kepada saudara yang pernah memberikan saudara dalam seapologet yang sudah memberikan dana untuk saya membeli buku ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas kajian bedah buku ini ya. Sekarang mari kita bahas tentang sejarah singkat Targum yang juga ditulis oleh William Verne. Di halaman 52, dia menjelaskan bahwa setelah orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan mereka di Babel ke tanah Kanaan, maka Ezra lah yang pertama kali membacakan kitab Taurat kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Namun mayoritas dari orang-orang Yahudi yang pulang itu sudah tidak dapat lagi berbicara dalam bahasa Ibrani karena mereka telah mengadopsi bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Maka bahasa Ibrani sudah mulai ditinggalkan pemakainya oleh orang-orang Yahudi. Hal inilah yang membuat Ezra sendiri pun harus memberikan penjelasan kepada mereka dalam bahasa Aram agar generasi-generasi muda dari bangsa Yahudi dapat memahaminya. Di kemudian hari, terjemahan bahasa Aram dari Perjanjian Lama berbahasa Ibrani beserta penjelasan-penjelasan yang juga ditulis dalam bahasa Aram inilah yang dinamakan dengan Targum. Targum dengan serta merta menjadi populer di kalangan orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan ini, di mana adalah sebuah kelaziman jika di dalam sinagog-sinagog mereka, Targum disertakan dalam pembacaan-pembacaan Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Seiring perjalannya waktu, susunan Targum untuk Taurat dan juga kitab-kitab lainnya dimulai disusun. Targum pun mulai berkembang sehingga Targum menjadi tidak hanya sekedar terjemahan biasa, tetapi Targum telah menyatu dengan tradisi Yahudi, terutama yang berkaitan dengan penafsiran Tanakh. Jadi ada dua definisi Targum. Pertama, sebagai terjemahan dari Ibrani ke Aramaik, karena mereka waktu itu di bawah kuasa oleh orang-orang Babel. Kedua, ini adalah tafsiran selain terjemahan. Ini yang akan kita ulas bagaimana nantinya pengaruh Targum itu terdapat dalam Injil Yohanes yang juga dikemukakan oleh William Verne. Oke? Karena ini adalah kajian bedah buku, jadi saya lompat-lompat halamannya ya. Jadi menurut William Verne, seperti dia jelaskan bahwa Targum merupakan bagian dari tradisi Yahudi awal, Yahudi kuno. Bagaimana dengan Targum saat ini di mata Yudaisme Rabbinik? Di dalam halaman 75, orang-orang Yahudi modern, kata William Verne, terutama sejak kebangkitan Yudaisme Rabbinik pada zaman Misnah tahun 200 Masehi, di Yudea dan menjadi Yudaisme yang baku dan standar sampai sekarang berusaha menolak pengaruh konsep-konsep Yudaisme Helenisme, terutama mengenai logos karena sangat mendukung pengajaran kekristenan. Bahkan Yudaisme modern mulai berpura-pura melupakan ajaran Memra di dalam Targum Aram karena dianggap sangat mendukung pengajaran kekristenan. Hal ini dibuktikan bahwa dalam kitab Talmud tidak satupun kata Memra dapat ditemukan di dalam Talmud. Dan ini merupakan kutipan yang diambil dari Santalaya, The Messiah, The Memra of Word of the Lord, yang dikutip dalam buku ini. Jadi kita tidak usah heran kalau ada Yahudi Rabbinik, Yahudi modern saat ini, dengan aliran-alirannya yang mau menyangkal tentang konsep logos yang kita imani dalam Injil Yohanes, dan itu pengaruh dari Yudaisme sendiri. Mereka sangkal karena orang-orang Yahudi modern sejak awal sudah mulai mau membuang tradisi mereka yang sebenarnya berakar juga dipakai orang-orang Kristen. Jadi Yahudi kuno sebelum Yahudi modern sudah mengenal konsep Memra yang diimani oleh Injil Yohanes. Oke? Menarik untuk dibaca. Di dalam halaman 76 dari buku yang sama, William Verne sempat membuktikan bahwa dalam tradisi Yudaisme ini dapat kita baca dalam Sifrei Soferim Piska 160a. Dikatakan bahwa the Old Testament leads to the Targum lead to the Mishnah to the Talmud, and so on. Dalam arti ada Perjanjian Lama membawa kepada Targum, Targum membawa kepada Mishnah, mengajar kepada Mishnah sebenarnya. Mishnah membawa kepada Talmud dan seterusnya. Mengutip
yang disampaikan oleh Risto Santala. Saya sangat minta maaf karena ketika saya memfotokan buku ini tidak lengkap dengan footnote-nya. Tapi kawan-kawan kalau membeli buku ini sangat penuh dengan footnote yang saya rasa membantu saudara-saudara menemukan referensi yang otentik, ya. Dikatakan di sini juga bahwa bahkan Targum lebih awal dan lebih berotoritas ketimbang Misnah karena orang Yahudi meyakini bahwa penafsiran yang kemudian tidak boleh berkontradiksi dengan penafsiran yang lebih awal. Hal ini berarti semua penafsiran orang-orang Yahudi yang lebih kemudian seperti Misnah, Talmud, dan lain-lain sama sekali tidak boleh berkontradiksi terhadap penafsiran yang lebih awal yaitu Targum. Dan ini terbukti kawan-kawan. Penulis mengutip dalam William Becker Targum Jewish Encyclopedia pada akhir abad ke-9 atau abad ke-10. Seorang rabi Yahudi terkenal yang bernama Rabi Yehuda bin Quraisy mengirimkan surat kepada komunitas di Fez. Menegur mereka bahwa banyak sekali orang-orang Yahudi yang sudah tidak membaca Targum. Dia terkejut sekali bahwa komunitas di sana melalaikan pembacaan Targum dengan teliti. Padahal komunitas-komunitas Yahudi di Babel, Mesir, Afrika, dan Spanyol sama sekali tidak pernah membacakan Targum. Jadi itulah esensial Targum merupakan suatu penafsiran selain terjemahan dalam Tanakh yang sangat tua dalam Yudaisme. Sekarang mari kita lihat kesinkronan Injil Yohanes terhadap Targum Yudaisme merupakan Tanakh dan juga tafsiran Yahudi tertua. Oke? Di sini dikatakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman atau logos. Ini sejajar dengan Targum Neofiti yang kawan-kawan bisa lihat di sebelah kanan paling kanan ya, yang paling kanan sekali. Memra Targum Aramaik. Dikatakan juga bahwa dalam Targum Neofiti menerjemahkan Genesis atau Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya bersama-sama dengan hikmat Memra atau Hashem menciptakan langit dan bumi. Jadi kalimat pada mulanya bersama-sama dengan Memra itu merupakan konsep Targum sendiri dalam Targum Neofiti. Yang bagian kedua, dikatakan bahwa firman itu atau logos bersama-sama dengan Allah. Ini sama. Dikatakan juga dalam Targum Neofiti Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya bersama-sama dengan hikmat. Ini sebenarnya informasi kalimat ganda sih. Jadi kata bersama-sama yang digunakan dalam logos terhadap Hashem atau memra terhadap Hashem dalam kitab Targum Yahudi maupun juga dalam logos terhadap Theos, Injil Yohanes 1 ayat 1 merupakan indikasi yang kuat menunjukkan pengaruh Yudaisme Injil Yohanes. Oke? Jadi ini adalah sambungan dari halaman yang tadi. Dikatakan juga bahwa segala sesuatu diciptakan melalui dia dalam Yohanes 1 ayat 3. Ini berdampingan dengan Targum Yonatan dalam Yesaya 45 ayat 12. Aku melalui firmanku atau memraku. Hashem melalui memranya menciptakan bumi dan manusia. Jadi Yohanes merupakan aplikasi terhadap penafsiran apa yang disampaikan oleh Targum yang menafsirkan Allah bersama dengan firman-Nya, Hashem bersama dengan firman-Nya. Oke? Sekarang kita lanjut kepada kajian memra adalah cahaya atau terang. Ini kita lihat ya di bagian keempat. Memra adalah terang. Dalam Injil Yohanes, Yesus itu dikatakan terang, dan terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Injil Yohanes 1 ayat 5. Kalau kita bandingkan lagi dengan Targum, ini sangat sejajar sekali. Di dalam Targum Aramaik yang dikutip di sini, dikatakan bahwa malam pertama sewaktu Hashem menampakkan diri di atas bumi untuk menciptakannya. Ini mengutip Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Bumi dalam keadaan kosong dan tak berbentuk dan kegelapan menyelimuti di atas permukaan samudera raya, dan firman atau memra Hashem menjadi terang dan bercahaya, dan dia menyebutnya sebagai malam pertama. Jadi ketika waktu kegelapan terjadi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2, memra Hashem itu mengelilingi bumi dan sebagai terangnya bumi yang masih belum tercipta itu. Dan Yohanes memberi kesaksian. Ini dapat kita bandingkan dengan pengakuan Yesus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku,
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, Targum mengatakan Memra adalah terang Hashem. Yesus mengatakan akulah terang dunia. Berarti Yesus sendiri ingin menunjukkan keilahian dia sama dengan Hashem dalam Injil Yohanes. Oke? Dalam Yohanes 9 ayat 5 juga sama. Yang mengatakan selama aku ada dalam dunia, akulah terang dunia. Oke? Ini sangat-sangat mendukung sekali bahwa akar Yudaisme kuno bukan Yudaisme rabbinik. Itu sangat memberikan indikasi yang kuat terhadap Injil Yohanes menjelaskan keilahian Yesus sebagai terang dunia dan juga sebagai kemuliaan Allah, yaitu firman-Nya. Oke? Satu hal yang sangat esensial terhadap iman Kristen yaitu penyembahan kepada Yesus. Maka dalam tradisi Yudaisme kuno membahas tentang Memra atau Sang Firman itu disembah. Coba kita baca di sini di halaman 81. Dalam Targum-Targum Palestina bahwa Memra Hashem yang dikatakan sebagai pengantara bagi bangsa Israel dalam hal mendengar doa-doa mereka. Dikatakan dalam Targum Pseudo Yonatan ulangan 4 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Sebab siapa seperti bangsa yang besar ini, yang mana dia memiliki Allah yang dekat di hadapannya dalam nama Memra Hashem, Allah kita. Kebiasaan dari bangsa-bangsa lain mengangkat patung Allah mereka di bahu mereka sehingga mereka nampaknya dekat bagi mereka. Maksudnya patung itu ya. Tetapi mereka sebenarnya jauh karena mereka tidak dapat mendengar dengan telinga mereka. Namun Memra Hashem duduk di atas tahtanya yang tinggi dan ditinggikan dan dia mendengar doa-doa kita di sepanjang waktu. Dan kita berdoa di hadapannya dan membuat permohonannya. Targum ini pernah saya angkat sebelumnya. Tapi dalam versi Sefaria, aplikasi Sefaria orang Yahudi yang waktu itu menggunakan Targum Yonatan yang asli. Ini adalah Pseudo Yonatan. Saya sangat menyayangkan kenapa penulis hanya mengacu satu Targum saja walaupun itu Targum Yonatan. Coba kita bandingkan. Ini sudah saya bahas di channel YouTube saya sebelumnya. Di dalam Targum Yonatan sendiri, dalam pasal yang sama, itu menjelaskan bahwa Sang Firman itu mendengar petisi kita dan berduduk di tahta Hashem. Bahkan Targum Yonatan menjelaskan dalam Ulangan pasal 4 ayat 7. Jika bangsa-bangsa Goyim atau non-non Israel itu merasa dekat dengan patung-patung mereka yang adalah keilahian mereka. Keilahian dari dewa-dewa mereka. Tapi bagi Targum Yonatan menjelaskan bahwa Memra Hashem lah yang paling dekat dengan diri mereka. Walaupun dia duduk di tahtanya Hashem. Dan ini juga diindikasikan dalam Injil Yohanes. Dan iman kekristenan mengimani bahwa Yesus adalah firman Allah yang kita sembah. Oke? Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sering mendengar bahwa Injil Yohanes itu terpengaruh dengan filsafat Helenisme atau filsafat Yunani. Dalam buku ini juga membahas tentang Yudaisme Helenisme atau Yahudi diaspora atau yang dikatakan Yahudi yang tinggal di kalangan-kalangan orang Yunani. Nah, biasanya mereka kalau tidak membahas tentang tidak membahas Injil Yohanes dari pengaruh filsafat Platonik, itu sudah saya angkat dalam channel saya, jadi saya tidak akan membahas di sini. Di dalam pembahasan mereka juga menuduh Philo, seorang filsafat Alexandria. Itu adalah seorang yang mempengaruhi Injil Yohanes. Padahal Philo itu adalah orang Yahudi di Alexandria, Bapak Ibu Saudara sekalian. Philo memang orang yang mempelajari filsafat. Helenisme juga dipelajarinya. Tetapi beliau adalah orang Yahudi yang ingin mendamaikan filsafat Yahudi dan juga filsafat Helenisme. Dia sendiri mengkritik filsafat Yunani, khususnya Plato, yang menetapkan konsep yang namanya emanasi. Dunia diciptakan dari pengaliran. Itu salah. Dia berpaham Yudaismenya bahwa Tuhan menciptakan dari ketiadaan. Ini sama yang disampaikan dalam Injil Yohanes, ini sama yang diimani orang Kristen, dan ini sama yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Bahwa firman dan Hashem menciptakan dari ketiadaan. Tapi tanpa kita memperpanjang waktu, mari kita bahas. Dalam buku yang sama, William Wern mengutip Craig, Evans, and Stern, dikatakan bahwa Craig, Evans, and Stern mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa Philo tidak diragukan lagi terpengaruh oleh teknik penafsiran Midrash yang populer di kalangan Yahudi Palestina. Ya wajar, karena dia adalah orang Yahudi. Hal ini jelas membuka kemungkinan bahwa memang Philo terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman orang Yahudi Palestina yang sering dibacakan di sinagog-sinagog Palestina mengenai Memra atau firman. Apalagi Philo tercatat memang pernah berkunjung ke Palestina
Dan sebenarnya sangat tidak mungkin bagi Philo, seorang Yahudi yang taat, tidak pernah datang ke Palestina untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang Yahudi untuk berziarah ke Palestina. Dan disinilah Philo pasti sering mendengar konsep tentang Memra tersebut di Palestina. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberi dukungan, kita mendapatkan dukungan dari pembahasan ini. Philo adalah orang Yahudi. Dia adalah anak yang lahir dari Yudaisme. Dan tidak mungkin ketika dia mempelajari Yunani sebagai keahlian dia dalam filsafat, dia meninggalkan konsep Yudaisme sendiri mengenai tentang logos atau memra yang diimani dalam Targum itu. Oke? Jadi saudara Muslim tidak bisa mendapat kesempatan untuk menuduh Philo itu adalah sepenuhnya filsafat Helenisme dan mempengaruhi terhadap Injil Yohanes. Padahal Injil Yohanes sebenarnya lebih terpengaruh dengan mereka yang lahir dari orang Yudaisme sendiri, yang membacakan Targum terhadap Targum di dalam sinagoga-sinagoga Yahudi. Ya, ini adalah sesi terakhir kita dalam bedah buku ini. Ini sudah saya rangkum dari penjelasan beliau terhadap Logos Philo, Targum Palestina serta Injil Yohanes. Kita simak di sini. 1. Logos sebagai Allah kedua. Ini dikutip dalam Philo Question or Answer on Genesis. Itu pasal 2 ayat 62. Di dalam Targum Aramaik, Logos juga atau Memra sebagai Hashem dan pencipta terdapat dalam Targum Neofiti Kejadian 1 ayat 1-3 dan Keluaran pasal 3 ayat 14. Injil Yohanes juga sama. Firman bersama-sama dan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi keselarasan akar Yudaismenya sangat kuat dan kental. Dan yang kedua, Logos sebagai terang. Ini terdapat dalam Philo on the Migration of Abraham, pasal 40, bagian halaman 47 sampai dan 48. Targum Aram juga mengatakan bahwa Memra sebagai terang, mengutip Targum Neofiti Ulangan 31 ayat 8. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dan dikatakan juga dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku berada di dunia, akulah terang dunia. Ini lagi, Logos sebagai gambar Allah. Dalam halaman 19 yang bagian 101, dikatakan bahwa Philo mengakui Logos adalah gambar Allah. Ini juga sama dalam Targum. Memra sebagai gambar Hashem terdapat dalam Targum Neofiti Keluaran 12-42. Injil Yohanes mengatakan, khususnya oleh Rasul Paulus, Ravi yang sangat terkemuka dalam kekristenan, mempengaruhi pemahaman Yahudi. Karena dia juga adalah orang Yahudi dan juga mantan Rabi. Ia mengatakan bahwa Yesus yang wujud dan rupa Allah terdapat dalam Ibrani 1 ayat 1-3. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat di sini, klaim-klaim bahwa Injil Yohanes terpengaruh filsafat Helenisme sepenuhnya itu adalah salah. Dan saya berharap buku-buku William Ward ini dapat dibaca oleh orang Kristen, dan saya merekomendasikan untuk dibedah selain saya, ya. Karena dalam pembahasan ini juga Philo mengakui bahwa Logos itu adalah Adam surgawi, dan sedangkan Adam kedua adalah Adam ciptaan. Ini mirip dengan Injil Yohanes, bukan Injil Yohanes, apa yang disampaikan Paulus dalam Roma pasal 15 ayat 18 atau Roma 5 ayat 18 yang mengatakan bahwa Yesus adalah Adam kedua. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini sangat bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati.